Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mas Tono Musidam Sekaring Bano Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini masih di Galeri Prabangkara, tepatnya di Atshop Prabangkara. Nah, Atshop Prabangkara ini Mas Mukid lagi menelpon para pembeli lukisan yang besok rencananya sudah akan ngangkut packing. Saya juga bingung ini kenapa tukang jual keris aja tiap hari packing, kok Mas Mukid nggak packing ini. Oke, pemirsa, hari ini ada seorang art creator, jadi seniman sendiri yang lagi proses. Jadi sambil saya menceritakan hal ini tentang penjelasan aksara Jawa. Pada konsep sebelumnya saya menceritakan diskusi kami dengan Mas Bibik adalah praktek. Nah, hari ini saya akan menjelaskan ada aksara lo Lirhandoyo Pasebanjati, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Apa sebenarnya yang dituntun dan siapa yang menuntun? Apa sebenarnya yang dituntun dan siapa yang menuntun? Kembali kata apa, berarti ada objek yang menunjukkan apa yang dituntun. Coba kita sambil melihat video YouTube saya ini, Anda bisa melihat bahwa ada yang bekerja, yaitu tangan. Yang bergerak adalah tangan, yang melihat adalah mata, yang merasakan adalah pikiran. Seperti yang Anda lihat Mas Bibik ini dalam rangka untuk menunjukkan semua komponen dalam tubuhnya bergerak secara masif dan digerakkan oleh sesuatu yang sangat gaib yang disebut dengan hati. Bukan hatinya orang, tapi hati keinginan itu sendiri. Jadi keinginan yang dimaksudkan kata penjelasan ada hati, ada rasa, ada di Galeri Atshop Prabangkara ini akan menjadi sebuah cerminan bahwa yang menggerakkan Mas Bibik itu sendiri bukan yang bergerak. Ya, orang yang bergerak, nah ini yang bergerak ada kaki, ada tangan, tadi yang ngelempo, sekarang ngangkat badan, jengkirat, jengking, lalu ke kanan dan ke kiri. Namun kita akan bertanya sebenarnya apa yang digerakkan. Kalau apa yang digerakkan itu kita adalah bertanya di mana letak starting atau start gerakan yang pertama. Start dari gerakan yang pertama adalah keinginan itu sendiri. Setelah kita berdua sambil hujan-hujan gerimis tadi makan bakso di Pandigiling, lalu juga berdua sudah kenyang, jadi seumpama terpapar oleh kedinginan sudah kuat. Karena modal makanan itu tadi adalah sumber dari energi, lalu dia punya keinginan untuk melanjutkan. Katanya saya harus melanjutkan. Berarti ada yang menuntun. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa ada yang menuntun, bahwa apakah yang menuntun itu naluri, apakah yang menuntun itu insting, atau menuntun itu Tuhan sendiri. Keinginan untuk menyelesaikan adalah effort. Nah, adalah effort, kemampuan dari daya tahan tubuh itu sendiri. Tapi yang menuntun untuk melakukan sebuah yang namanya penataan komposisi, menyelaraskan komposisi antara warna, garis, bentuk, titik, perspektif, lalu sampai kepada wilayah-wilayah yang sangat esensial, yaitu tentang masalah pengambilan komposisi dan objek yang diciptakan oleh Mas Bibik sampai kepada guratan-guratan, arsiran atau lining atau garis-garis yang ditunjukkan. Ini tidak lain adalah buah dari hasil pilahan-pilahan komposisi yang diajak dirinya maksudnya dirinya Mas Bibik diajak untuk mengaplikasi. Katanya Mas Bibik, saya adalah aplikator. Aplikator yang sangat dinamis dan tidak butuh baterai adalah orang. Nah, itu Mas Bibik. Kalau yang lain
seperti Mas Muid Arsa ini tadi, aplikasinya butuh sesuatu di luar kebutuhan yang otomatis. Artinya apa? Mas Muid mau live streaming butuh wifi, lalu untuk semua sudah ada wifi butuh pulsa, setelah butuh pulsa butuh listrik dan lain-lain. Tapi aplikator yang sangat automatically adalah tubuh kita. Nah, ini sambil coba kita rasakan, siapa yang mensuruh Mas Bibik berhenti melihat mana komposisi yang kurang, mana garis yang masih terlalu besar, mana warna yang terlalu dominan, mana sesuatu garis-garis yang mengganggu, pilihan, perahan dari semua komposisi itu sendiri adalah yang menggerakkan adalah insting feeling atau naluri itu sendiri, yaitu adalah isi dari sumber hidup yang menjadi bagian diri kita. Jadi kalau kita tanya siapa yang menggerakkan kita, yaitu yang sesungguhnya, yaitu yang sebenarnya. Apapun yang diucapkan, apakah yang disebut, yang dicari orang banyak itu yaitu. Kalau yang dicari orang banyak itu di depan kita, seperti kita menaruh botol, mudah mencari, tinggal ambil saja. Tapi ketika yang dicari itu di dalam diri kita, dan orang kebingungan kita mencari itu sendiri, ya karena ada di dalam diri kita. Kok mencari yang hidup di dalam diri kita, kan kita kebingungan karena ada di dalam. Maka mari, prinsip ilmu sudah selesai, maka tidak perlu bertengkar dengan hal-hal yang bersifat teoritik. Saya hanya ingin melihat semua orang-orang bisa mempraktekkan apa yang sudah menjadi kepercayaannya, pengetahuannya, narasi berpikirnya yang hebat, sama seperti seorang pelukis yang ada di sini. Ada Mas Yopi, ada Mas Muid, ada Mas Wibik. Dia tidak berretorika. Ada progres yang harus dilakukan, ada waktu yang disediakan oleh Tuhan, ada cat yang sudah disiapkan, ada kuas yang harus juga segera digerakkan, maka dia lakukan. Tidak terlalu banyak teori, karena narasi dan teori sudah disiapkan oleh sang pelukis. Sebelum melukis dia sudah menyiapkan konsep. Bukan menggambar dulu baru dikasih judul. Di sini tidak. Menarasikan dulu apa yang akan dibuat, baru setelah itu dia mengaktualisasi apa yang akan diinginkan. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi renungan kita. Jangan lupa bahwa seniman yang berada di Atsop Prabangkara ini adalah bukti dari apa yang sebenarnya menjadi praktek dari teori yang dibaca oleh orang-orang. Sekarang banyak kan orang kakean teori, ake wong-wong kakean ceramah, wong-wong kakean ngekei negesno karepe dhewe tapi tidak pernah praktek. Mari kita lihat. Inilah praktek apa yang diteorikan di dalam ilmu pengetahuan seni rupa, sehingga ada hasil. Kalau besok lukisannya itu menjadi baik dan bisa dijual, berarti hasil dari eksplorasi batinnya menjadi baik. Kalau semua nanti harganya menjadi mahal, berarti selesai tentang urusan dosa dan tanggung jawab rumah tangga. Karena dengan mendapatkan uang itu sendiri, maka pertanggungan dosa yang ditanggung untuk membeli beras, membeli minyak, membeli LPG, membeli bensin sepeda motor, dan token listrik bisa selesai. Sehingga selesai. Semoga ini bermanfaat. Renungkan bahwa apa yang kita praktekkan adalah apa yang kita contoh dari beliau-beliau yang maha baik, karena diberikan oleh yang maha kuasa dari Gusti Kang Agung. Terima kasih. Rahayu, rahayu.